Beli Bitcoin di awal. Memikirkan hal ini, Ye Chen membawa tas laptopnya dan langsung berjalan ke hotel tidak jauh dari situ. Sesampainya di tempat itu, Ye Chen memesan kamar. Setelah sampai di ruang tamu, Ye Chen mengeluarkan buku catatannya, membukanya, dan tertegun. Saya hapus, sistem ini sangat peduli, dan juga menyediakan layanan jaringan. Memikirkan hal ini, Ye Chen mulai masuk ke situs luar negeri dan kemudian mendaftar. Setelah serangkaian operasi, Ye Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak perlu lari ke bank. Sistem ini bahkan mengaktifkan fungsi pembayaran luar negeri. Ye Chen, yang menyadari hal ini, langsung sangat gembira, dan kemudian memposting postingan tentang memperoleh Bitcoin di forum Bitcoin, besar dan kecil. Pada saat yang sama, dia juga menghabiskan $10 untuk memasang pin pada postingan tersebut. Waktu berlalu, dan pada awalnya, postingan Ye Chen tidak mendapat tanggapan apapun. Namun 1 jam kemudian, Ye Chen mendapat jawaban. Satu demi satu penggila Bitcoin memulai aplikasi transaksi dengan Ye Chen. Tidak mungkin, harga Ye Chen tidak murah, 1 Bitcoin sama dengan $0,01 AS. Ini adalah harga yang sangat tinggi karena harga Bitcoin anjlok karena kerentanan. 100 Bitcoin, 200 Bitcoin, 1000 Bitcoin. Dengan transaksi berulang, Ye Chen memiliki lebih banyak Bitcoin di tangannya. Waktu berlalu, dan Ye Chen akhirnya melakukan 3 transaksi besar, 10.000, 20.000, dan 25.000 Bitcoin. Setelah itu, masalah besar kembali berubah menjadi pertengkaran kecil. Situasi ini awalnya sesuai ekspektasi Ye Chen, dan tidak ada reaksi khusus. Lagi pula, tidak mungkin semua pemilik Bitcoin melihat postingan Ye Chen. Waktu berlalu, dan Ye Chen masih menunggu. Selama itu, Ye Chen keluar untuk makan siang, lalu kembali menunggu. Kecepatan transaksi semakin lambat, tetapi Ye Chen sangat sabar. Apa yang Ye Chen tidak tahu adalah bahwa akuisisi Bitcoin secara gila-gilaan menarik perhatian orang asing. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan pihak lain, tapi tiba-tiba mulai mengikuti Ye Chen dan juga mulai memperoleh Bitcoin. Awalnya, Ye Chen tidak menyadarinya. Baru kemudian Ye Chen tidak menerima permintaan transaksi selama 1 jam, dan Ye Chen merasa ada yang tidak beres. Setelah mengklik forum luar negeri, Ye Chen menyadari bahwa pesaing telah muncul, dan harganya $0,02. Ye Chen yang memperhatikan hal ini tidak segan-segan menaikkan harga Bitcoin menjadi $0,03. Bagi Ye Chen, jika dia bisa membeli 1 Bitcoin lagi, harganya $19.800, jadi dia tidak membelinya. Terlebih lagi, dengan dukungan sistem kekayaan, $1 per detik setara dengan sekitar $0,15 AS. Selama jumlahnya tidak terlalu besar, Ye Chen tidak khawatir tidak bisa membelinya sama sekali. Kenaikan harga Ye Chen menarik perhatian orang asing yang mengikutinya, dan dalam 2 menit, pihak lawan juga mengikutinya. Ya, apakah pesaing ini benar-benar melihat masa depan Bitcoin, atau hanya spekulatif? Setelah memikirkannya, Ye Chen memposting postingan yang sangat kasar, langsung menargetkan orang asing yang sedang terburu-buru untuk berbisnis. Ada sejenisnya, ikuti terus. Begitu postingan tersebut diposting, Ye Chen kemudian menaikkan harga Bitcoin menjadi $0,1. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Ye Chen menerima permintaan transaksi langsung sebesar 50.000 Bitcoin. Dan orang-orang yang mengikuti dan membeli Bitcoin kali ini menghilang. Penemuan ini memberi Ye Chen ide khusus. Ada apa? Bukankah orang asing yang menjual 50.000 Bitcoin Laosu, yang mengambil bisnis itu? Di seberang lautan, seorang pria muda dengan rambut pirang dan jerawat di wajahnya, yang sekilas tampak seperti otaku, menjentikkan jarinya ke komputer. Shit, orang ini benar-benar membelinya, hahaha, menghasilkan $4.000 dengan sia-sia dan menghasilkan banyak uang. Kota ajaib, di kamar hotel. Setelah Ye Chen memperdagangkan 50.000 Bitcoin, dia merasa seolah-olah dia telah diadu, dan tidak mengambil hati. Sepertinya dia telah ditipu, namun nyatanya, darah Ye Chen tidak hilang.
Ketika tiba waktunya Bitcoin meroket, orang yang menjual 50.000 Bitcoin kepada Ye Chen harus menangis, bukan Ye Chen. Seiring berjalannya waktu, Ye Chen menerima lebih banyak pesanan. Namun jumlah transaksinya tidak besar, tidak puluhan atau ratusan. Pada jam 12 malam, Ye Chen berhenti berdagang. Melihat 158.651 Bitcoin di akun tersebut, Ye Chen tidak bisa menahan alisnya. Senang sekali bisa menghasilkan banyak uang. Masih ada beberapa jam, saatnya menggunakan kesempatan perjalanan waktu yang kedua. Kalau tidak, kalau terlambat, rugi. Memikirkan hal ini, Ye Chen menyimpan buku catatannya dan meninggalkan hotel. Setelah menemukan gang yang sepi, pikiranku tergerak. Mulai penyeberangan kedua kalinya. Ding, tolong jadikan tuan rumah untuk mengatur kedua kalinya melewati garis waktu. Tanggal 17 Desember tahun 2017, pagi, pukul 1. Titik harga tertinggi Bitcoin adalah sekitar pukul 4.19 pada tanggal 17 Desember tahun 2017. Jika Ye Chen ingin menjual Bitcoin, dia hanya bisa menjualnya sebelumnya, dan setidaknya 1 jam lebih awal. Jika tidak, Bitcoin di tangan Ye Chen mungkin tidak akan terjual, dan harganya akan turun. Dan menyisihkan beberapa jam waktu penjualan, cukup bagi pasar Bitcoin untuk mencerna Bitcoin di tangan Ye Chen. Dengan cara ini, pendapatan Ye Chen bisa maksimal. Tentunya jika beruntung dan bertemu pembeli dalam jumlah besar maka transaksinya akan mudah. Ding, pengaturan garis waktu selesai, penyeberangan resmi dimulai. Garis waktu target, tanggal 17 Desember tahun 2017, pukul 1. Segera setelah suara perintah sistem berakhir, rasa pusing langsung melanda. Saat rasa pusingnya hilang, Ye Chen segera membuka matanya. Melihat gang yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2019, Ye Chen langsung berjalan keluar. Pergi ke hotel dulu, lalu mulai jual Bitcoin. Setelah Ye Chen memikirkannya, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa hotel tempat dia menginap pada tahun 2010 masih ada. Tidak akan lama lagi menjadi KTV. Ye Chen bukan penduduk asli Magic Capital, tapi dia tinggal di dekatnya setelah lulus. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ye Chen mengetahui bahwa hotel tersebut telah menjadi KTV. Sayangnya durasi kartu perjalanan waktu terlalu pendek, hanya ada 2 kali. Kalau tidak kamu bisa membeli tanah untuk bermain di tahun 2009. Memikirkan hal ini, Ye Chen berjalan cepat menuju hotel. Setelah sampai di hotel dan check-in, Ye Chen pergi ke kamar. Nyalakan komputer, klik platform perdagangan Bitcoin, dan lihat harga perdagangan Bitcoin, yaitu $19.525. Masih ada waktu hampir 3 jam dari harga tertinggi, kita bisa mulai. Setelah membuka akun, Ye Chen mulai menjual Bitcoin tanpa ragu-ragu. Seiring berjalannya waktu, harga Bitcoin terus naik, dan Bitcoin di tangan Ye Chen terus menurun. 2 jam kemudian, Ye Chen menjual semua Bitcoinnya. Tidak termasuk biaya penanganan, total pendapatannya adalah 21,5 miliar RMB. Melihat daftar panjang nomor di akun itu, Ye Chen menutup buku catatannya dan berbaring untuk waktu yang lama. Kamu sudah selesai, meski sedikit melelahkan, tapi menyegarkan sekali. Setelah Ye Chen memikirkannya, sudut mulutnya melengkung, lalu dia mengambil tas laptopnya dan meninggalkan hotel. Di luar hotel, Ye Chen menemukan gang terpencil itu lagi, dan kemudian pikirannya bergerak. Kembali. Ding, pembawa acara mulai kembali ke timeline aslinya. Segera setelah suara perintah sistem berakhir, rasa pusing langsung melanda. Saat rasa pusingnya hilang, Ye Chen membuka matanya. Pada saat yang sama, perasaan, kebingungan ruang waktu, segera muncul di benak Ye Chen. Apakah ini gejala sisa dari perjalanan waktu, atau karena aku terlalu lelah? Tidak mau, pokoknya tidak berbahaya, cari hotel dulu, istirahat semalam lalu. Setelah berjalan keluar gang dan menunggu di pinggir jalan sebentar, Ye Chen naik taksi dan berjalan menuju Hotel Four Seasons. Di malam ibu kota ajaib, ada pesta dan pesta. Bahkan di musim dingin pun, masih banyak orang di jalan.
Melihat melalui jendela mobil, melihat kendaraan, pejalan kaki, dan bangunan yang terus muncul dan kemudian menghilang di luar, Ye Chen tiba-tiba merasakan perasaan yang sama sekali berbeda. Perasaan itu seperti membuka cara pandang Tuhan, memandang rendah semua makhluk hidup. Luar biasa dan nyaman. Setelah tertegun beberapa saat, Ye Chen mengangkat alisnya. Memiliki uang dan tidak memiliki uang adalah dua mentalitas. Di masa lalu, Ye Chen sibuk berlarian seumur hidup. Sekarang, Ye Chen bebas dari kekayaan dan tidak terkekang. Mentalitas telah berubah, dan perasaan akan berubah secara alami. Senang rasanya punya uang. Taksi melaju jauh, dan setelah setengah jam, kami tiba di Four Seasons Hotel. Setelah memindai kode untuk membayar ongkos, Ye Chen keluar dari mobil, melihat ke pintu masuk utama Hotel Four Seasons, lalu berjalan menuju pintu putar. Four Seasons Hotel, sebagai salah satu hotel mewah di ibu kota ajaib, memiliki biaya akomodasi yang tinggi. Jika sebelumnya, Ye Chen tidak akan pernah memilih Hotel Four Seasons. Karena di sini Anda harus membayar ribuan biaya akomodasi untuk satu malam yang masih paling murah. Namun kini, Ye Chen yang memiliki 21,5 miliar tidak perlu memikirkan ini dan itu sama sekali. Tidak banyak orang di lobi Hotel Four Seasons. Saat ini, seorang wanita jangkung sedang check-in di meja depan. Karena punggungnya menghadap ke belakang, Ye Chen tidak melihat penampilan wanita itu dengan jelas. Namun berdasarkan angka lawannya saja, ia mampu mencetak 70 poin. Setelah melirik wanita itu, Ye Chen langsung berjalan ke meja depan. Pemetik wanita bebas tiba-tiba menunjukkan senyuman profesional. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Suara resepsionis wanitanya sangat merdu, dan penampilannya juga lumayan. Jika dia mencetak gol, dia bisa mendapat 80 poin. Setelah melihat resepsionis wanita, Ye Chen berkata, "Presidential Suite, 7 hari." Resepsionis wanita di meja depan tertegun sejenak, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Di saat yang sama, wanita jangkung dan ramping yang baru saja menerima kartu kamar tiba-tiba menoleh dan menoleh. "Kamu Chen?" Begitu beberapa pertanyaan familiar muncul, Ye Chen menoleh dan melihat ke atas. "Du Xiaoya, aku menggosoknya, aku benar-benar bertemu dengannya di sini." Du Xiaoya adalah teman kuliah Ye Chen. Dia berada di departemen dan kelas yang sama. Skor sebenarnya adalah 93 poin. Jika dia memakai riasan, dia bisa mendapatkan 96 poin. Dapat dikatakan bahwa Du Xiaoya adalah gadis cantik di sekolah, tetapi dia tidak banyak berinteraksi dengan Ye Chen. Setelah lulus, saya benar-benar memutuskan kontak. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Du Xiaoya. Kemeja mesh off-white, kemeja hitam semi-transparan, daun jaket elf biru, stocking warna daging, rok hitam, sepatu bot di atas lutut. Ditambah dengan sosok Du Xiaoya yang tinggi dan wajah cantik, dia sangat menarik. Wanita tidak takut kedinginan ketika mereka menyukai kecantikan. Setelah sadar kembali, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Lama tidak bertemu." Du Xiaoya memandang Ye Chen dan berkata, "Lama tidak bertemu, apa yang kamu sibuk akhir-akhir ini? Aku belum pernah melihatmu muncul di kelompok kelas sejak lulus." "Saya sibuk," kata Ye Chen sambil tersenyum. Jawaban Ye Chen agak di luar dugaan Du Xiaoya, dan itu terlalu asal-asalan. "Ketika saya masih di sekolah, selama Du Xiaoya ingin menanyakan sesuatu, orang lain ingin menunjukkan isi hatinya. Tapi sekarang, penampilan Ye Chen terlalu acuh tak acuh, yang membuat Du Xiaoya sedikit tidak nyaman. Melihat Ye Chen, yang auranya sangat berbeda dari sebelumnya, Du Xiaoya menutup mulutnya dengan senyuman dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa di antara begitu banyak teman sekelas, kamulah yang menyembunyikan paling dalam, berani membuka kamar presidensial, dan datang ke ibu kota iblis untuk urusan bisnis." Ye Chen tidak memiliki nama merek apapun di tubuhnya, dan dia masih membawa buku catatan di tangannya. Anda bisa menginap di hotel dalam perjalanan bisnis seperti biasa, kecuali sedikit sekali, bagaimana bisa ada presidential suite?
Ini juga alasan mengapa Du Xiaoya berkata, Ye Chen menyembunyikan yang terdalam. Lebih tepatnya, Du Xiaoya sengaja menanyakan hal itu. Dalam pandangan Du Xiaoya, Ye Chen, teman kuliahnya, mungkin adalah generasi kedua yang kaya dan tersembunyi. Jika dia tidak bertemu hari ini, dia akan berada dalam kegelapan. Ye Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bagaimana denganmu, datang ke sini berkencan? Memohon untuk dipukul. Du Xiaoya selesai berpura-pura marah, menyisir rambut panjangnya di pelipisnya, dan kemudian berkata, saya sekarang adalah seorang yang berpengalaman di hotel. Ye Chen bertanya dengan heran, mengapa kamu memilih profesi ini? Apa itu jurusan universitas? Bukan berarti pekerjaannya akan berhubungan dengan jurusan tersebut setelah lulus, dan itu juga merupakan hal yang bersifat jangka panjang. Namun, rentang Du Xiaoya agak terlalu besar. Du Xiaoya tersenyum dan berkata, saya suka bepergian, dan gaji untuk pekerjaan ini tidak rendah. Rajinlah dan dapatkan penghasilan puluhan ribu. Ye Chen mengangguk, selama kamu menyukainya, aku akan check-in dulu dan ngobrol nanti. Oke, jawab Du Xiaoya. Resepsionis wanita di meja depan di samping sangat cerdas, dan baru kemudian dia berkata, Tuan, tolong tunjukkan ID Anda. Ye Chen mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkannya. Resepsionis wanita di meja depan mengambilnya dengan kedua tangan, dan kemudian memeriksa Ye Chen. Setelah beberapa operasi, Ye Chen menggesek kartunya dan membayar total 616.000 yuan. Di samping, melihat pembayaran Ye Chen yang berhasil dengan kartu kredit, mata Du Xiaoya tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Baru saja, Du Xiaoya berkata setengah bercanda bahwa Ye Chen bersembunyi dalam-dalam dan bertanya pada Ye Chen apakah dia sedang dalam perjalanan bisnis. Sebenarnya itu hanya ujian dari samping, tapi sayangnya, Ye Chen tidak mengerti sama sekali. Tentu saja, meskipun Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, Du Xiaoya punya jawabannya. Ye Chen, teman kuliahnya selama 4 tahun, adalah orang kaya generasi kedua yang sangat tersembunyi. Mampu mendapatkan 610.000 tanpa berkedip bukanlah generasi kedua yang kaya. Generasi kaya, baru saja lulus dan menghasilkan banyak uang, cuma bercanda. Tepat ketika mata Du Xiaoya menunjukkan ekspresi aneh, resepsionis di meja depan menyatukan kartu kamar dan kartu identitas dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Tuan Ye, selamat datang di Hotel Four Seasons, saya akan mengantarmu. Petik 2. Ye Chen mengangguk, dan resepsionis wanita itu buru-buru meninggalkan meja depan, lalu berjalan ke depan untuk memimpin jalan menuju Ye Chen. Ye Chen memandang Du Xiaoya dan berkata, naik dan duduk. Oke, Du Xiaoya menjawab dengan gembira, mengikuti Ye Chen dan berjalan menuju lift. Datanglah ke lift eksklusif, lurus terus, dan segera mencapai lantai 36. Begitu pintu lift terbuka, seorang wanita berpakaian bagus, langsing dengan riasan tipis, dengan dua wanita berpakaian sebagai pelayan, melipat tangan di perut bagian bawah, membungkuk kepada Ye Chen dan berkata, Halo Tuan Ye, saya ini kepala pelayanmu, Andi. Andi adalah pengurus rumah tangga pribadi yang disediakan oleh hotel untuk Ye Chen. Karena pembayaran Ye Chen berhasil, dia segera mendapat kabar tersebut dan melakukan perjalanan khusus ke pintu lift untuk menunggu Ye Chen. Ye Chen memandang pengurus rumah tangga wanita yang baru berusia sekitar 27 tahun, mengangguk, dan berjalan menuju kamar presidensial. Ini pertama kalinya aku disambut seperti ini, meski hanya menemani Du Xiaoya, tanpa sadar aku merapikan pakaianku. Pengurus rumah tangga Andi memandang Du Xiaoya dengan heran, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan buru-buru mengikuti Ye Chen. Sesampainya di Presidential Suite, Ye Chen melihat konfigurasi di dalam kamar. Kesan pertama, bagus. Perasaan kedua, sangat bangga. Mulai dari meja besar, kursi, lemari tempat tidur, hingga cangkir dan peralatan kecil, tanpa terkecuali, semuanya adalah merek ternama internasional. Suite presidensial ini memiliki suasana tiran lokal yang kuat. Saat Ye Chen memikirkan hal ini, dia mengikuti pengurus rumah tangga yang memasuki ruangan dan berkata sambil tersenyum,
Tuan Ye, jika Anda memiliki pesanan, silakan temukan saya. Dalam suara Andi, ada sesuatu yang menyenangkan, tapi tidak hanya tidak menjijikkan, tapi juga sangat nyaman. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, ayo keluar." "Baik, Tuan Ye." Andi mengangguk sedikit, lalu keluar dari kamar dan menutup pintu. Meletakkan buku catatan itu di atas meja dengan santai, Ye Chen memandang Du Xiaoya dan berkata, "Duduk saja, sama-sama." Sejak dia datang ke kamar presidensial, Du Xiaoya, yang agak terkendali, berkata, dan duduk di sofa. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa menahan senyum. "Aku mau mandi, kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Ada anggur merah dan sampanye di atas meja. Jika kamu lapar, minta Andi untuk membawakan sesuatu untuk makan." Ketika Du Xiaoya mendengar ini, jantungnya berdebar tak terkendali. "Obrolan yang bagus, kamu harus mandi ketika memasuki pintu, bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Saat ini, Du Xiaoya tidak ada di sekolah, dia tahu lebih banyak. Maklum dan bisa dimaklumi, hal itu hanya boleh dilakukan setelah identitas terkonfirmasi. Tidak ada yang bisa dikonfirmasi, itu akan datang secara langsung. Du Xiaoya berkata bahwa dia tidak akan melawan, itu salah. "Baiklah." Du Xiaoya tidak berkata, "Kembalilah dulu, kita akan bicara besok." Faktanya, Du Xiaoya sendiri tidak tahu mengapa dia setuju. Mungkin di bawah sadar, atau mungkin terlalu berlebihan mencari pacar kaya. Saat ini, Ye Chen melirik Du Xiaoya dan mengangkat alisnya. Suara Du Xiaoya bergetar, "Kenapa begini, tidak gugup?" Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Pesona uang memang tidak biasa. Lumayan juga, Dewi di mata orang lain sudah mulai goyah. Melirik Du Xiaoya yang sedikit gugup, Ye Chen langsung pergi ke kamar mandi. Jika Du Xiaoya benar-benar tidak menolak, Ye Chen tidak akan keberatan datang ke pesta persahabatan super. Di atas sofa, Du Xiaoya, yang melihat mata Ye Chen sebelum dia pergi ke kamar mandi, tiba-tiba merasakan mencicit di dalam hatinya. Tidak, apakah dia benar-benar berpikir seperti itu? Kalau tidak, pergi dulu. Hingga saat ini, Du Xiaoya yang masih belum menyerahkan dirinya adalah pemuja uang yang sedikit, atau ingin menjualnya. Tidak ada yang salah dengan hal ini, karena kondisi saya sendiri ada, saya ingin mencari pangeran tampan, yang muda dan kaya, tidak ada yang perlu dikatakan. Namun masalahnya, dalam diri Du Xiaoya secara samar-samar, ada semacam gagasan Ye Chen bahwa, tidak mungkin hanya memiliki satu wanita. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, Du Xiaoya menggigit bibirnya, tapi tetap tidak memilih untuk pergi. Bagi Du Xiaoya, pertemuan mendadak dengan Ye Chen adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jika Anda tidak memanfaatkannya, mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Muda dan lebih keemasan, tampan dan akrab. Orang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seorang paman tua yang kaya dan berminyak. Waktu berlalu, dan suara air mengalir di kamar mandi terdengar. Du Xiaoya perlahan-lahan menjadi santai, dan kemudian mulai mengunjungi kamar presidensial. Dia sudah lama menjadi pengalaman hotel, tapi ini pertama kalinya dia datang ke Presidential Suite. Setelah beberapa pengamatan, semangat hati Du Xiaoya kembali menyala. Kamar presidensial yang penuh dengan tiran lokal berdampak besar pada wanita yang tidak kaya. Apalagi wanita ini, jauh di lubuk hatinya, memiliki pikiran yang berbeda, tidak sesederhana 1+1. 15 menit kemudian, Ye Chen mandi, meninggalkan kamar mandi, dan menuju ruang tamu. "Apakah kamu sudah selesai mencuci?" Du Xiaoya meletakkan gelas anggur merah tanpa ada anggur merah di tangannya, bangkit dan bertanya. Saat ini, Du Xiaoya telah melepas jaketnya, dan lekukan berbentuk es terlihat jelas. Kulit seperti batu giok, lipstik tipis, wajah cantik, dan rambut hitam legam panjang menunjukkan keindahan yang berbeda di bawah kontras cahaya keemasan. PS, buku baru berlayar, minta koleksi, minta bunga, minta izin bulanan, minta evaluasi.